Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah pada ini juga, apa namanya, download Excel-nya saya kasih di semester ya? Sudah, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat sejahtera bagi kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai standar mutu dan pengembangannya dalam proses produksi. Ya, ini adalah yang ke-9 dari pengendalian mutu. Dan sebagai introduction, jadi seperti ini, salah satu fungsi penting dari Departemen QC itu, Quality Control, adalah untuk menjalankan suatu metode pengukuran yang reliable dalam menetapkan standar atau spesifikasi mutu dan prosedur untuk grading. Yang fungsinya adalah untuk mengontrol kualitas bahan baku, operasi proses, dan produk akhir. Jadi, sebentar. Nah, jadi seperti ini. Di dalam sebuah produk terdapat spesifikasi. Lalu kita perlu tahu siapa sih yang menentukan dari spesifikasi produk tersebut. Misalnya kita punya Oreo gitu ya. Nah itu spesifikasinya itu apa dan siapa yang sebenarnya menentukan. Kalau siapa yang menentukan adalah Departemen QC. Lalu sifat khas yang perlu dikendalikan itu juga terdapat dari dua faktor. Gitu. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Jadi suatu produk itu apa ya, nggak melulu dilihat dari dalamnya saja gitu, tapi faktor ekstrinsik yang mungkin melibatkan apa namanya ke standar dari mutu itu, kalau misalnya terutama sudah di pasaran itu juga perlu dikontrol seperti itu, karena faktor-faktor lingkungan dalam penyimpanan bahan makanan atau penyimpanan produk makanan itu juga perlu diatur dan diketahui sejauh mana dia dapat mengintervensi produk tersebut. Seperti itu. Dan Departemen QC juga perlu tahu targetnya dia itu, analisisnya apa sih yang diinginkan. Gitu. Lalu yang dianggap optimum itu seberapa sih? Gitu. Kalau misal kadar A yang dianggap optimum itu kurang lebih misalnya 5 plus minus berapa standar deviasinya sih. Nah, itu. Jadi perlu diketahui nih mana yang diinginkan dan dianggap oleh optimum. Lalu spesifikasi ini mengacu pada 3 kriteria. Yang pertama adalah bahan, lalu yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk. Ini contoh tabel spesifikasi persyaratan mutu kecap kedelai seperti yang di kanan. Contohnya ini bisa SN. Ya, SN ini punya standar sendiri untuk mencatat produk. Tapi dalam spesifikasi yang ditentukan gitu. Bisa jadi dibuat lebih rendah lagi atau lebih tinggi dari kadar yang diharuskan oleh SNI, sehingga persyaratan tersebut tetap tetap terjaga gitu, walaupun terjadi kerusakan di dalam masa penyimpanan seperti itu. Dan spesifikasi ini untuk mengetahui yang tepat ya, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak. Banyak sekali metode-metode pengujian maupun ya, yang objektif maupun subjektif untuk menentukan dari produk. Yang kedua adalah kriteria penerimaan dan penolakan juga perlu diketahui sampai batas apa ini ya. Lalu metode penggunaan, menggunakan bahan tersebut itu untuk apa
pasti itu akan dilakukan untuk apa namanya air gitu atau tidak atau digunakannya seperti apa itu juga perlu diketahui. Lagi contoh dari spesifikasi bahan baku, spesifikasi dari bahan baku untuk manufaktur dari chips ya gitu. Jadi ini ada evaluasi tentang menggunakan atau ini dari QA. Mbaknya ada yang sama juga putus-putus atau enggak? Putus-putus, Pak. Apa putus Sama, Pak. Oke, saya ganti dulu internet. Saya juga telat ya. Oke. Semoga sekarang jauh lebih baik ya. Kita coba dulu. Ya, Pak, sudah bagus. Oke. Nah, secara mudahnya adalah analisis bukan seberapa tinggi intensitas dari bahan, atribut suatu bahan seperti itu melalui range yang ditentukan sebelumnya, yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu. Kalau misalnya range yang digunakan adalah 0 sampai 15, nah maka semakin tinggi intensitasnya atau semakin tinggi angkanya akan semakin tinggi juga angkanya gitu dalam skala tersebut. Gitu yang sudah ditentukan sebelumnya 15 itu apa dan 0 itu apa. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Dan di sini untuk potato chip sendiri menggunakan sensori terdapat acceptable range yang ditentukan oleh pabrik gitu. Jadi misalnya sebelum keluar dari batch tersebut, sebelum keluar dari pasaran, dari pabrik, maka perlu dilakukan evaluasi sensoris dahulu. Setelah dilihat mana sih hal yang hal yang berbeda dari range, nah itu yang akan menjadi evaluasi gitu. Nah, tiap atribut akan memiliki link terhadap suatu proses produksi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di tekstur gitu, nah nanti ini akan banyak kaitannya pada produksi misalnya bagian pemotongan gitu ya, pemotongan chips atau misalnya penggorengan. Gitu. Kalau misalnya appearance, ternyata dia lebih banyak di bagian mixingnya. Gitu. Jadi tahu setelah range mana yang terdapat masalah gitu dari analisis QDA ini, maka kita dapat tarik ke belakang di proses produksi mana yang salah gitu. Tetapi kalau misalnya penggunaan QDA ini atau sensori ini terdapat di akhir, nah ini kan evaluation of potato chip berarti sudah akhir, ini artinya pabrik itu telat dalam mengevaluasi produknya gitu. Nah contohnya di sini dia sudah telat nih, sudah telat sekali, sudah jadi potato chips tapi baru dievaluasi dan ternyata terjadi ketidaksesuaian. Ini kan berarti sangat telat. Nah makanya QC ini perlu dilakukan di tiap tahapnya sehingga saat mau masuk atau saat mau launching harusnya
data dari contohnya di sini QDA ini masuk ke dalam range yang diterima. Seperti itu. Nah, maka dari itu terdapat 5 siklus pengendalian standar mutu yang dilakukan di pabrik gitu. Yang pertama adalah kita mengetahui spesifikasi atribut mutunya, ya. Sudah tahu spesifikasinya apa saja, lalu kita lihat tata cara pengujiannya, metodenya itu apa. Lalu dari metode itu kita mengetahui mana saja tempat-tempat titik pengendalian untuk metode tersebut, gitu. Lalu yang keempat adalah pencatatan dan pelaporan. Jadi kalau misal terdapat hal yang kurang sesuai, maka perlu dilakukan tindakan untuk kesesuaian. Dan itu berulang terus. Seperti itu terus. Setelah selesai ditindak, kita lihat lagi spesifikasinya, kita uji lagi, dan seterusnya. Begitu siklusnya. Nah, ini ada 9 langkah pengembangan standar mutu. Yang pertama adalah dari definisi sifat khas hingga aplikasinya. Ya. Yang pertama dulu. Oke. Suatu produk ini memiliki spesifikasi, ya. Kalau contohnya kita tahu Oreo, lalu ada juga produk produk KW-nya yaitu Gori Oreo. Nah, kalian tahu nggak kira-kira dari kedua produk itu mau nyamain di bagian mananya sih sebenarnya? Gitu. Lalu yang membedakan mereka itu apa sih? Gitu. Pasti konsumen punya spesifikasi sendiri. Lalu mereka sendiri juga Gori Oreo juga ingin tahu di titik mana mereka ingin menyamakan Oreo, tapi ada juga kompensasi sehingga kualitasnya menurun yang membuat harga dari proses produksinya mereka akan jauh lebih rendah, gitu, harga pokok produksinya, gitu. Begitu juga dengan permen karet, gitu. Sifat khasnya adalah misalnya chewiness-nya. Jadi chewiness itu yang akan menjadi titik kritisnya, gitu. Tapi bisa juga jadi flavor release-nya misalnya. Itu yang jadi sifat kritisnya. Dia maunya rasa yang everlasting, gitu. Setelah dimakan tidak dalam waktu lebih dari 5 menit masih terasa flavornya, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saus tomat, apa kira-kira menurut kalian spesifikasinya? Kalau saus tomat, mungkin ada warna, ya toh? Lalu apa lagi? Kekentalan, viskositas, atau konsistensi, gitu. Lalu dan lain-lain misalnya. Oke, ya ini definisi sifat khasnya. Misalnya kita ini kesukaan, bukan ya? Ada kemanisan, konsistensi, warna, dan juga kesukaan. Ya kesukaan itu untuk semua makanan ya. Lalu, nah misalnya gini, kita seolah-olah punya pabrik saus tomat. Nah, salah satu sifat penentu mutunya dari saus tomat adalah konsistensi saus tomat ya, atau viskositasnya. Nah, jika konsistensi diukur dengan Seibold Viscosimeter dan diukur saat saus sudah jadi, maka korelasi dengan penilaian sensoris tinggi ya. Tetapi sebagai piranti pengendalian, pengukuran ini terlambat. Itu sama seperti kasusnya tadi yang potato chips, di mana potato chips itu misalnya mau dilihat firmness-nya atau teksturnya dengan alat texture analyzer, tapi di akhir maka korelasinya dengan sensori itu mungkin tinggi, gitu. Tetapi saat dilakukan evaluasi itu sudah terlambat ya. Jadi setelah dipakai untuk pengendalian sudah terlambat. Nah, maka dari itu kita perlu mencari pengendalian mutu sedini mungkin. Dan untuk melakukannya kita harus mencari metode pengendalian yang lebih sesuai. Jadi nggak bisa kita harus berlarut-larut dengan Seibold Viscometer
gitu di akhir. Makanya kita harus menentukan yang lebih dulu di awal. Kemudian ini ada beberapa peralatan untuk mengukur konsistensi, ya. Contohnya adalah USDA consistometer. Ini kayaknya udah dijelasin ya sama Pak Niko. Lalu Botswick consistometer. Jadi saus diletakkan pada bidang seperti ini dengan adanya wadah, kemudian wadahnya diangkat dan dilihat spreadiness-nya. Itu kalau Boswick consistometer juga sama. Ya, dilihat seberapa jauh dia sampai pada waktu tertentu. Oke, ini untuk spesifikasi saus tomat. Langsung aja. Ini kenampakan saus tomatnya misalnya. Oke. Lalu ini adalah contoh dari PCA saus tomat. Jadi suatu brand itu ada 4 brand yang sudah diketahui PCA-nya ke arah manakah flavor atau rasa atau flavor dan rasa dari suatu brand ini lebih lebih dominan seperti itu. Oke. Ini contohnya penerimaan konsumen atas produk saus tomat, misalnya ini yang sudah terjadi di akhir, ya sudah terjadi di uji sensoris di akhir, ya seperti ini contohnya dari jenis saus bukan jenis ini formula sebenarnya, formula A, B, C, D dan seterusnya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua adalah pencarian metode pengukuran. Nah, caranya itu ada 3 untuk mencari metode pengukuran. Yang pertama, tentu studi literatur dari paling sering adalah menentukan dengan AOAC untuk yang kimiawi. Kimiawi dengan AOAC, lalu dengan jurnal-jurnal untuk yang fisikawi gitu, atau juga uji sensoris literaturnya itu dari ISO, malah ISO sekian berapa ribu itu untuk misalnya triangle test, ISO berapa untuk tetra test gitu. Lalu cara selanjutnya adalah konsultasi kepada yang lebih ahli. Yang ketiga adalah pengalaman, ya. Karena setiap metode ini unik ya, gitu. Metode penelitian pun juga unik. Misalnya mau mengetahui kafein gitu di dalam minuman. Nah, minumannya itu tergantung matriksnya. Apakah minumannya itu kopi, apakah teh, atau alcoholic beverages seperti itu. Nah, itu akan berbeda metode pengukurannya. Nah, kalau di dalam kasus ini di saus tomat ada berapa banyak nih? 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 metode yang ditawarkan. Ya. Yang pertama adalah pengukuran konsistensi saus secara sensoris. Itu A, itu yang sudah biasa dilakukan di akhir. Yang kedua adalah secara subjektif. Yang kedua adalah konsistensi saus dengan Seibold atau objektif ya. Lalu yang ketiga adalah konsistensi bubur tomat dengan Seibold. Ini masih bubur. Lalu yang keempat adalah bubur tomat dengan Adam consistometer. Alatnya beda tapi materinya sama. Lalu yang E, F, G ini pada buah tomat ya, buah tomat. Dan diukur melalui total zat padatnya, lalu zat padat terlarutnya, dan juga sifat reologinya. Nah, jadi di dalam proses produksi saus tomat itu kan bahan mentahnya itu dari awalnya adalah tomat,
yang dibuat menjadi bubur, lalu diubah menjadi saus. Ya, secara garis besar seperti ini. Nah, maka dari itu kita perlu tahu metode. Tadi kan disebutkan bahwa metode untuk menentukan mutu perlu tahu sedini mungkin. Sedini mungkin artinya sebisa mungkin lebih dini produknya daripada saus. Jadi makanya dari itu perlu diketahui apa namanya metode pada bubur tomat dan juga tomatnya. Gitu. Oke, sudah didapatkan 7 metode. Sekarang kita mau tahu step yang ketiga adalah mengetahui korelasi dengan pengukuran subjektif. Nah, sejumlah tomat yang sifat penentu mutunya itu bervariasi, maka kita buat dengan kondisi proses yang sama. Kemudian kita lakukan percobaan dengan pengukuran objektif dan pengukuran subjektif. Setelah itu kita cari korelasi pengukuran subjektif dengan objektif. Ya, jadi dari tadi ini, waduh. Oke, dari yang tadi ini kajiannya adalah yang A kita bandingkan dengan yang B, lalu yang A kita bandingkan dengan C, A dengan D, A dengan E, dan seterusnya. Seperti itu, ini sama. Setelah kita tentukan korelasinya dengan atau artinya adalah R, ya, coefficient of correlation, lalu kita lihat nilainya, gitu. Apakah kalau nilai R-nya lebih dari 0,94 artinya adalah ada korelasi positif yang sangat baik. Gitu. Kalau di atas 0,9 artinya excellent, 0,8 factor itu use, jadi bisa untuk diuji. Lalu kalau misalnya kurang dari 8, waduh, ini kenapa ya? Oke, sekarang masuk lagi ya ini. Iya Pak, sudah. Oke. Nah, kalau misalnya dari 8 kurang dari 80 ini ditolak ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai R-nya, maka semakin mencerminkan pengukuran objektif dan subjektifnya semakin tinggi. Gitu. Oke, ini hasil pengukuran misalnya seperti ini. Hasilnya kita sekarang buka Excel-nya di soal nomor 1. Ya, sekarang kita buka semua. Nah, sekarang adalah tugas kalian sebentar. Guideline. Yang soal pertama. Oke, ini sama. Jadi coefficient of correlation, kita mengukur sekarang coefficient correlation kode A terhadap B, A terhadap C, dan seterusnya. Ya, ini ada 5 cara. Sekarang monggo apa namanya? Dicoba. Ini untuk cara 1 adalah A terhadap B, lalu cara 2 adalah A terhadap C. Gitu. Tapi ini pakai cara yang manual. Gitu. Mungkin ada yang bisa? Monggo, silahkan kalau ada yang bisa. Atau udah ada yang selesai belum mencoba? Belum ya? Sambil mendengarkan juga bisa sambil isi ya kita. Dari cara pertama, ini tinggal ikutin aja caranya. Yang cara kedua juga sama. Lalu setelah itu nanti saya ajarin cara ketiga dan cara keempatnya.
Betulnya kalau misalnya ini kalian nggak online, offline gitu kuliahnya, maka akan dilakukan cara kelima, ya pakai cara kalkulator. Nah, gitu. Kalau sudah ada, silahkan tulis jawabannya di chat, ya. Yang cara satu, misalnya cara satu udah selesai, terus berapa regresinya? Coefficient of correlation ya. Nanti di chat aja. Udah dikerjain. N-nya itu ada yang udah dapat berapa? Oke, ada yang dapat sama nggak dengan ini? Yang A-nya 0,95, yang AB-nya 0,95, AC-nya 0,35.
Oke. Sekarang kita move ke ini aja, cara ketiga yang ada di depan. Cara menggunakan Excel formula untuk coefficient correlation-nya dari AB dan AC itu caranya seperti ini, sampai dengan Corel array 1 dan koma di array 2. Jadi hasil seperti ini. Ini kita kembali ke ini ya, Excel saya. Setelah itu, cara keempat adalah dengan data analysis. Ini kalian bisa coba juga. Kita klik data yang di atas. Kemudian diklik data analysis. Kemudian kita klik correlation. Itu juga sama. Input range-nya adalah, misalnya kita mau tahu gimana toh? Ya, misalnya A sama B deh. A sama B di grup berdasarkan kolom, lalu output range-nya adalah di sini. Lalu oke. Lalu ini hasilnya. Begitu. Kalau cara kalkulator, dilihat di YouTube aja. Ya. Gitu. Lalu kemudian kita kembali lagi ke sini. Ke slide. Udah kelihatan ya slide saya? Nah, di sini adalah koefisien korelasinya. Ya, dari 0,95 0,18 sampai 0,95. Tapi yang dipilih adalah yang di RAG dengan angka 0,94. Ada yang tahu kenapa RAG ini lebih dipilih daripada RAB yang 0,95? RAB itu adalah saus secara sensoris dengan Seibold, kalau yang AG itu dengan buah apel. Ini sensori, X Visco, ini sensori, X reologi buah apel. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa lebih dipilih koefisien korelasi yang di sini dibandingkan yang di sini, walaupun nilainya lebih tinggi yang di sensori terhadap viskositas. Ini pada saus. Jadi alasannya adalah karena koefisien korelasi pada buah apel, buah apel sih, buah tomat. Nah, pada buah tomat ini menunjukkan metode tersebut telah sesuai antara sensorinya dengan reologinya pada proses proses produksi di tahapan paling awal. Itu karena proses sortasi ini menggunakan reologi buah tomat ini akan terjadi di awal proses produksi. Ya, sehingga dipilihlah yang paling awal dibandingkan dengan korelasi antara sensori dengan viskositas pada saus. Begitu. Jadi kalau misalnya proses produksinya itu panjang banget, kita pilih yang paling awal gitu. Misalnya yang di awal ini koefisien korelasinya adalah 0,90, namun di bawah itu ada yang 0,96, maka sebisa mungkin kita memilih yang regresinya masih dalam tahapan yang ini, masih dalam batasan ini, di atas 0,9, dan yang lebih awal. Gitu. Jadi yang ini yang dipakai. Begitu. Oke, sampai sini jelas ya.
Karena ini kalau misalnya divisualisasikan datanya antara X dan Y, ini kalau regresinya 0,1 itu sangat sketcher, lalu makin tinggi nilainya, misalnya minus 0,8, akan hampir mendekati garis lurus. Ya, ini garisnya lurus, bagaimana? Ini nggak tahu gimana, ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian langkah kelima. Langkah kelima adalah perbaikan dan penyederhanaan metode pengukuran yang terpilih. Nah, metode yang terpilih ini harus memiliki presisi yang tinggi terhadap operasional, sehingga harus sederhana dan cepat. Nah, bila perlu, ada modifikasi agar operasional lebih sederhana dan cepat, tetapi harus mempertahankan presisinya. Sehingga perlu dilakukan percobaan dengan kajian efek modifikasi atau penyederhanaan terhadap hasil pengukuran. Ya, jadi kan tadi dipilih ya, metode pengukuran yang dipilih adalah antara menggunakan reologi pada buah apel. Reologinya itu shear stress. Shear stress atau press ya tadi? Shear press. Sorry. Shear press, bukan shear stress. Nah, kita perlu menyederhanakan metode pengukuran tersebut, gitu. Dan perlu mengetahui kajiannya, apakah betul metode tersebut sudah tepat, gitu. Sudah tepat dilakukan atau enggak. Ya. Caranya adalah ini, kita mencoba variabelnya ada dua, ya. Pengujiannya antara penimbangan atau pengukuran volume dari apel. Lalu yang kedua adalah melihat kecepatan gerak penutup kaleng pada saus tomat misalnya. Lalu dilakukan kajiannya dengan 10 ulangan dan kita pilih mana yang koefisien variabilitasnya rendah. Ini ada datanya di Excel soal 2 ya. Sekarang kita pilih, sekarang kita cari. Kita buka, kalian buka berapa standar deviasinya. Udah tahu ya standar deviasi, cara ngitungnya di Excel. STD aja. Kalau RSD udah tahu, CV udah tahu. RSD itu standar deviasi per min. Kalau CV, RSD dikali 100%. Sehingga kita pilih yang variabilitasnya yang paling kecil. Artinya adalah kombinasi antara metode metode gerakan penutup kaleng itu terhadap proses penimbangan bahan memiliki variabilitas yang kecil. Dengan variabilitas yang kecil, artinya pengukurannya presisinya tinggi. Ada yang bisa bantu? Nilai A1 itu koefisien variabilitasnya berapa? Pak, sebelumnya saya mau tanya Pak, itu standar deviasinya pakai yang sampel atau populasi ya Pak? Pakai yang sampel. Kenapa Pak? Kenapa? Karena kan kita mau tahu satu ini doang. Satu terhadap ini aja. Oh ya Pak, Gitu. makasih Pak. STD titik S kalau nggak salah. Terus ini aja. Sekarang kita cari coefficient variation-nya. Coefficient variability.
Yang ini nggak usah ya, hitung SG secara manual dengan rumus yang diberikan di slide ini nggak usah. Langsung aja di sini. Harusnya udah dapet ya. Berapa nilainya? Sama nggak dengan ini? Sama. Gimana? Sama. Sama, Sama. Pak. Oke, kalau sama. Sip, kalau sama 3,2. Jadi ini satuannya persen ya semuanya. CV, satuannya persen. Artinya yang di C1C ini variabilitasnya itu sangat rendah. Di sini itu artinya variabilitasnya itu sangat rendah ya. Jadi itu yang dipilih. Sekarang kita masuk ke tahap yang keenam. Tahap yang keenam adalah setelah diketahui langkah yang kelima itu, ya kita ketahui penyederhanaan metode, lalu kita masuk ke validasi metode. Nah, fungsinya adalah dari validasi metode untuk menguji segala kemungkinan faktor-faktor yang dapat berakibat pada variasinya hasil pengukuran. Ya, misalnya kita ke karena varietasnya atau karena tempat tumbuhnya, karena musim panennya, penyimpanannya dan lain-lain. Gitu, itu kondisi di luar dari internal. Ya, ini adalah kondisi eksternal dari bahan baku. Nah, verifikasi kondisi ini dapat menghasilkan prediksi hasil yang valid. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk mengkaji efek dari faktor eksternal tersebut. Faktor eksternal. Ya, jadi yang tadi itu sudah diketahui penyederhanaan metode. Sekarang kita mau validasi metode. Jadi dari faktor internal yang sudah kita sudah kita teliti, kita perlu tahu apakah metode tersebut cocok juga kalau misalnya bahan bakunya itu beda-beda. Gitu. Bahan bakunya itu beda-beda artinya dari varietas yang beda misalnya, atau dari tempat tumbuh yang beda, dari musim panen yang beda, atau dari buah tomatnya yang size-nya beda, gitu-gitu. Apakah mempengaruhi? Nah, ketiga faktor tersebut dikaji apakah pengukuran shear press buah tetap dapat digunakan, ya. Maka dari itu kita ingin mengkaji 3 macam varietas tomat. Karena ada tomat A, B, dan C dengan 3 musim panen yang berbeda, yaitu panen awal, panen raya, dan panen akhir, serta 2 kesegaran buah. Buah yang segar dan lama disimpan. Sehingga banyaknya jumlah sampel adalah berapa? 3 dikali 3 dikali 2, 12 sampel. Nah, 12 sampel ini tidak semuanya, dari 12 sampel ini kita mengkelompokkan lagi, ada sampel yang memiliki kekerasan buah tomat yang ini, level shear press-nya adalah 300 lbs sampai 600 lbs. Ya, jadi tingkat kekerasannya itu ada yang dari lunak hingga tinggi. Lalu masing-masing kelompok itu diolah dengan 3 macam level penambahan air. Oke, ada yang penambahan air rendah, sedang, dan juga tinggi. Setelah itu kita lakukan pengukuran konsistensi sausnya. Nah, ini tabelnya. Jadi hubungan antara kekerasan buah tomat, jadi sampelnya tadi ada 12 dengan 4 jenis kekerasan. Yang di sini adalah contohnya buah tomat dengan kekerasan 300. Di sini adalah 400. Yang ini 500. Yang ini 600. Lalu untuk penambahan air yang di sini itu kita kodekan yang ini kecil, ini sedang, yang ini tinggi. Begitu. Lalu setelah itu diketahui konsistensinya, ya, ini BC.
Nah, sekarang kita buka Excel soal 3. Oke, kita buka Excel soal 3. Yang kalian lakukan adalah mencari, yang pertama adalah coefficient of correlation. Ya, di sini. Ini udah gampang ya. Kita ikutin aja, korel ini terhadap ini. KRS berapa? Oke. Sorry, salah. Ini korelasi kerasan terhadap konsistensi. Ini adalah korelasi air terhadap konsistensi. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien regresi parsial. Caranya adalah ini. Kita kasih di slide aja ya. Oh, kalau di sini aja nggak apa-apa. Nah, cara nyarinya adalah seperti ini. Rho alfa, rho air sama dengan R3 dikurangin R1 dikali rho kekerasan. Nah, sedangkan rho kekerasan adalah ini. Jadi R3 dikurangin R1 dikali R2 dikurangin R1 rho rho air. Nah, sekarang kalian masukkan aja angkanya. Oke. Harusnya setelah dimasukkan nanti dapat misalnya X rho A sama dengan Y. Jadi rho A sama dengan Y per X. Gitu, hasilnya harusnya ini. Harusnya. PKRS tinggal dimasukkan lagi aja. Gitu. Sekarang kalian coba sendiri. Bisa atau enggak. Karena ini akan keluar di ujian. Pak, itu row-nya di Gimana, sorry? Nggak kedengeran. apa ini row apa namanya? Row-nya itu, Pak. Row A, row Iya, kenapa? KRS. Kenapa? Yang kan ada cari ini kayak belakangan PKRS. Oh, cari dulu kali ya, Pak. Mungkin langsung. Iya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasil yang saya dapat segini. Gitu. Apakah sama atau enggak menurut dengan kalian? Coba ya dicari. Atau bisa juga kalau misalnya cara lainnya adalah selain itu ya dari rho KRS-nya. Nah, rho kekerasan sama dengan R2 minus R1 kali rho air. Dengan R2 R2-nya tuh berapa? Ini bukannya 0,66 dikurangin 0,31 dikali minus 0,5 dikurangin berapa ya?
Bener nggak kayak gini? Ya, ada yang mengikuti nggak nih? Ayo, ada yang bingung nggak? Bentar Pak, bingung yang rho KRS itu yang pertama jadi 0,096 kok jadi 0,9039. Kan gini, dari sini ya, berarti ini adalah satu rho kekerasan sama dengan 0,815 plus 0,0961 rho KRS. Ini pindah ke sini. Berarti satu rho kekerasan dikurangin 0,0961 rho kekerasan kemudian 0,815 ya toh. 1 dikurangin 0,096 itu jadinya 0,9039 0,815 rho kekerasan sama dengan 9 dengan 0,90 ya kan? Begitu bukan ya? Iya Pak, paham. Terima kasih. Gitu. Di ini hasilnya. Setelah didapatkan itu, maka ini 0,9-nya dimasukkan ke sini, 0,9 lalu dihitung R-nya itu berapa, R3-nya berapa, didapatkan PA. Oke. Harusnya semuanya dapat ini ya, minus 0,78. Setelah itu kita lihat R kuadrat. Artinya R kuadrat apa? Coefficient of apa? Ayo. Determination. Ya, coefficient of determination. Nah, artinya kalau misalnya R kuadratnya adalah 0,99, artinya korelasi antara kenaikan kekerasan buah tomat dan penambahan air ini dapat nilainya dapat dihitung sesuai dengan konsistensinya. Itu. Contohnya ke sini aja. Ke regresi ini. Itu. Kalau misalnya ini regresinya contohnya adalah R-nya sama dengan 1, artinya konsistensi ini bisa dihitung dengan rumus ini. Ini udah ada rumusnya memang. Kembali aja deh. Ini ya, jadi R kuadratnya itu berapa? Koefisien determinasinya. Jadi antara variabel-variabel dan hasilnya itu bisa sama nilainya. Itu kalau dimasukkan ke rumus. Setelah itu kita hitung ini kontribusi airnya. Kontribusi airnya itu harusnya adalah 46,43. Sedangkan kontribusi kerasnya adalah 53,57% terhadap hasil konsistensi. Caranya ini aja, ikutin aja. Jadi artinya adalah kalau kita menambahkan buah keras terhadap air, maka hasil dari konsistensinya itu akan lebih banyak merubah konsistensinya pada tingkat kekerasan yang berbeda-beda dibandingkan dengan si air. Itu artinya dari kontribusi. Nah, selain itu kita masuk ke persamaan regresi. Pak Andika, izin Ya, bertanya. ya silakan. Berarti buatnya PA sama PKRS itu harus hitung manual ya Pak? Maksud saya nggak bisa lewat rumus Excel gitu ya Pak? Soalnya harus pindah-pindah ruas ya? Nggak bisa. Tapi bisa juga dibikin Excel, tapi jadinya ya semi manual sih. Gitu. Kalian bisa nggak nyoba di Excel sendiri?
Nggak susah ya? Bisa Pak, tapi tadi agak bingung gitu Pak, kok hasilnya kok beda-beda. Oke, jadi sebaiknya memang tulis tangan ya kalau kayak gini ya. Masih lebih enak tulis tangan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut. Ini ada namanya persamaan regresi. Persamaan regresi ini di dalam validasi metode, ini kan masih dari validasi metode ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa jumlah konsistensinya jika kita menambahkan air. Ini misalnya ada air di sampel ke-11. Ini di kekerasan, sampel 13. Kekerasan pada sampel ke-13. Jadi misalnya kita punya nih, kita punya sampel di misalnya 650, lalu kadar airnya misalnya 13. Nah, untuk mencari tahu konsistensinya, itu bisa diukur dengan persamaan regresi yang kita bentuk. Gitu. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini setelah didefinisikan dengan angka. Ini adalah min dari konsistensi, lalu F3-nya dikali standar deviasi, dan seterusnya. Gitu. Jadi tadi misalnya airnya itu kita punya sampel ke-13, contohnya sampel 13, airnya adalah berapa? 13. Di sini ada kekerasannya itu 650. Setelah dihitung, nanti konsistensinya sekian. Nah, dengan regresinya itu 0,98 di sini, R kuadratnya adalah 0,98, artinya nilai tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan sebesar 98%. Begitu. Nilainya dapat dipertanggungjawabkan sebesar 98% terhadap persamaan tersebut. Gitu. Kalau R kuadratnya mendekati 1, artinya persamaan tersebut sudah dapat menjelaskan dengan benar. Begitu. Tapi intinya itu aja ya untuk mengetahui sampai sejauh itu. Oke, masih ada yang belum paham? Nanti aja deh yang Excel soal 4. Nah, Excel soal 4 itu kontribusi. Oke. Itu lebih ribet lagi. Nah, ini adalah ini nggak usah sih. Sekarang kita masuk ke step yang ke-7, yaitu pengembangan skala. Nah, pengembangan skala ini caranya adalah untuk membuat tingkatan mutu atau grade yang mencerminkan nilai yang disepakati produsen maupun pemakai. Skala yang biasa digunakan itu sudah ditentukan oleh SNI atau juga standar komoditi yang tidak mudah rusak maupun oleh pelaku industri. Gitu. Misalnya kalau SNI punya kategori kopi, gitu, kopi green bean, itu ada kategori 1, 2, dan 3. Nah, itu adalah pengembangan skalanya. Ini adalah proses gradingnya. Gitu. Dan proses grading ini nggak cuma SNI yang bisa mengeluarkan, tapi ada 2 sumber lainnya. Gitu. Caranya adalah dengan percobaan yang mengkaji hubungan penilaian secara sensoris dengan nilai yang objektif. Ya, sensoris dengan objektif. Nah, pengembangan skala ini contohnya adalah ini contohnya 1-10 yang 1 artinya substandar, 2, 3 standar, dan seterusnya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah integrasi. Caranya adalah pada banyak kasus tidak diperlukan menggabungkan beberapa karakteristik mutu menjadi nilai mutu keseluruhan, kecuali untuk kandungan gizi. Pada beberapa kasus dilakukan integrasi karakteristik mutu secara terpisah melalui standar mutu keseluruhan.
US grade dan standar memberi penilaian. Nah, jadi integrasi adalah kalau ya tadi skala tadi, masuknya adalah integrasi. Jadi skala yang dibangun atau ya ini skala yang dibangun atau grade yang dibangun ini, grade yang dibangun ini biasanya sudah menjadi overall attributes. Ya, bisa juga melalui integrasi. Artinya kalau misalnya grade-nya itu grade AA, artinya itu sudah termasuk sudah ditentukan kadar proteinnya sekian, kadar karbohidrat sekian, kadar lemak itu sekian, gitu. Tetapi ada juga beberapa yang kandungan gizi yang memang oh ya protein itu sekian, tidak perlu diintegrasikan terhadap grade-nya. Jadi nggak semua juga perlu diintegrasikan. Lalu yang terakhir adalah pengaplikasian aplikasi. Setelah pengembangan metode, penilaian kepentingan relatif dan penentuan batasan grade menjadi aplikasi standar di dalam QC. Ya, dan yang sudah kita bangun ini dari metode validasi sampai pembuatan skala, lalu simplifikasi metode, itu perlu diketahui proses samplingnya. Ya, samplingnya harus tahu bagaimana untuk statistically adequate. Itu sehingga memastikan sampel yang diambil itu tidak merusak dan memakan waktu yang banyak pada proses produksi. Itu misalnya susu gitu kita sampling. Nah, cara samplingnya itu yang benar supaya tidak merusak dari bahan yang sedang dilakukan proses produksi. Ini sekarang Excel yang keempat, ya. Ini adalah contoh dari penerimaan konsumen atas produk saus tomat, di mana ada 4 parameter. Yang pertama adalah kesukaan, kedua adalah kemanisan, ketiga konsistensi, yang keempat adalah warna. Nah, sekarang kita mau tahu apa namanya, kita buka aja deh yang keempat ya. Kita mau tahu kontribusinya. Oke, sekarang dihitung nilai R-nya, lalu coba dihitung koefisien regresi parsialnya. Oke, monggo silakan. Kita sama-sama hitung. Dan nilainya harusnya ini ya. Tapi untuk mendapatkan ini gimana? Coba kalian coba sendiri. Kali OB. OB itu adalah bisa terlibat batu. R3. Hasilnya harusnya seperti ini.
Ini udah dapat ya, R1 sampai R6-nya udah gampang ya. Nah, harusnya seperti ini. PA sama dengan R1. Kebayang nggak di sini? Jadi caranya adalah yang PA ini, yang PA sama dengan PA sama dengan R1 dikurangin ini R4, R1, R4, PB dikurangin R5 dikali PC. PC adalah ini R3 dikurangin R5 dikali PA dikali R6 PB. Nanti didapatkan hasilnya adalah PA sama dengan sekian PB. Lalu ini kita masukkan ke rumus selanjutnya. PB sama dengan ini R2 sama dengan R4 dari PA dikurangin R6 dikali R3 R5 R6 PB. Nanti kita dapat PB sama dengan sekian PA. Setelah itu kita masukkan lagi antara PA dan PB. PA-nya sekian dikali PB. Lalu dapat PA-nya itu 1,72. Lalu diketahui PB-nya adalah minus 0,079. PC-nya adalah 0,19. Lalu diketahui P totalnya dan ini kontribusinya. Setelah itu regresinya adalah, regresinya belum saya tulis. Regresinya sama dengan R1 ya ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kalian bisa menalar apa maksudnya dari row A, row B, dan row C? Gitu. Coba bayangkan kalau misalnya kalian close book, gitu. Saya punya ini, tapi atributnya saya beda-bedain. Nggak kemanisan, nggak konsistensi, nggak warna. Gitu. Kira-kira kalian masih bisa nggak tahu mencari row A-nya itu seperti apa rumusnya? Row B seperti apa rumusnya? Row C seperti apa rumusnya? Kira-kira ada yang bisa melogika nggak? Kenapa sih row A itu rumusnya ini?
Itu jadi sigma P nanti PA, PB, PC. Iya betul. Sigma P-nya itu rho alpha tambah rho beta tambah rho C. R kuadrat itu seperti ini ya. Tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa seperti ini? Jadi misalnya kita breakdown aja ya. Rho A adalah R1. R1 itu apa? Kesukaan dengan kemanisan. Dikurangin R4. R4 itu manis dengan konsistensi. Kali rho B. Kurangi manis kali warna dari rho C. Rho B dengan kesukaan dari konsistensi kurangin manis ya kan? Dikurangin konsistensi manis. Ini warna manis warna rho B. Nah, artinya adalah untuk mengetahui PA ini untuk mengetahui konsistensi dari rho dari si manis. Ini dari warna. Karena ini mengetahui kesukaan terhadap si manis, maka dari itu di R-nya ini kita cari R yang ada si manisnya, yang ada hubungannya sama manis semua. Ini yang cari yang ada hubungannya sama manis. Yang ini cari yang ada hubungannya sama konsistensi. Nah, yang ini cari yang di depan ini kita cari koefisien korelasinya antara si atribut yang kalian mau cari dibandingkan dengan kesukaan. Gitu. Jadi di sini pasti kesukaan terhadap atribut yang kalian mau cari, lalu di belakang-belakangnya mengikuti manis terhadap konsistensi, terus manis terhadap warna, gitu. Karena yang B ini adalah masuknya ke ranah konsistensi, karena yang C ini masuknya ke ranah warna. Begitu. Jadi bisa di breakdown. Kalian kalau mau tahu kenapa seperti ini harus di breakdown ke bawah sini untuk kalau kalian breakdown, kalian akan tahu oh yang paling banyak di sini adalah si manis, manis sama manis. Berarti ini untuk mengetahui parsial regresi dari si manis. Gitu. Yang B itu untuk mengetahui konsistensi, maka dicari semuanya yang ada konsistensi, dan konsistensi. Gitu. Nah, yang di depan itu yang mana? Yang depan itu pasti yang ada kesukaannya, karena kita mau mengetahui penerimaan konsumen, ya. Indikator adalah kesukaan terhadap ini QDA dari kemanisan, konsistensi, dan juga warna. Kalau kesukaan kan maksudnya hedonik ya. Begitu. Kira-kira bisa diterima nggak? Nanti kalau misalnya masih bingung, kalian
bisa mencoba yang ini, ya, yang soal nomor 4. Caranya seperti ini. Oke. Yang ini Excel-nya sengaja nggak saya share, kalian cari sendiri ya. Caranya bagaimana. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah, terima kasih banyak. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ini nanti jadi guideline kalian buat belajar aja. Ya. Monggo, silakan. Saya ingin bertanya, Iya. untuk tahap yang ke-6 kan tadi validasi metode, berarti akhirnya itu kita cari R kuadrat, sekaligus cari formulasi buat tahu konsistensinya nanti ya Pak, atau gimana? Gimana yang validasi metode? Validasi metode, tujuan akhir kita itu apakah mencari R kuadrat dan rumus terakhir tadi? Yang ini. Iya, Oke. Untuk yang validasi metode, kita nggak sampai ke sini persamaan regresi, nggak usah. Ini karena kan kalau ini persamaan regresi untuk 2 variabel saja yang diteliti. Ya, kalau misalnya ada 3, nanti ini rumusnya beda lagi. Dan memang sengaja nggak ditulis, karena akan jauh lebih panjang. Nah, targetnya adalah kita mengetahui koefisien regresi parsial dari masing-masing variabel tersebut terhadap kesukaan, lalu mengetahui R kuadratnya serta kontribusinya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang ada 3 variabel tadi, kesukaan terhadap warna, konsistensi dan manisan, ini hasilnya seperti ini. Ini kontribusinya. Yang saya highlight itu adalah kontribusinya. Nah, jadi artinya yang PA itu si manis itu mengkontribusi terhadap kesukaan dari saus tomat gitu. Jadi semakin tinggi tingkat kemanisan dari suatu produk, maka akan membuat kesukaan panelis itu akan meningkat gitu. Berbeda dengan warna, itu kontribusinya itu sangat kecil itu dibandingkan dengan kemanisan. Begitu. Sampai ke situ nanti validasi metodenya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan absen lagi bagi yang belum. Pak, saya mau nanya. Iya. Yang tadi nyari R itu kan, yang cara kedua kan sama-sama nyari R, tapi kenapa rumusnya beda sama yang cara satu? Karena cara kedua itu kan variabelnya ada 3 ya, Mbak. Ya toh? Yang kalau cara pertama kan variabelnya cuma 2 nih. Bukan Variabelnya cuma 2. Yang Excel sheet pertama, Pak. Excel sheet yang pertama. Nyari R. Yang ini sama yang? Nah, yang cara kedua, itu kan sama-sama nyari R, dia nyari RAC. Ya. Tapi kenapa rumusnya beda sama cara nyari RAB? Oh, jadi gini, cara nyari R itu di buku itu ada 2 macam. Ada yang ini, ada yang ini. Ini sama aja kalau misal kamu mau coba cari yang RAB dengan cara yang ini, ya monggo silahkan. Ini udah saya buat sih sebenarnya di sini. Nah, ini caranya. Kalau cari RAC pakai cara yang pertama juga bisa, Pak? Harusnya sama. Iya, ini cara yang pertama. Ini untuk kesukaan dan kemanisan contohnya. Hasilnya R-nya sekian, 0,94. Lalu untuk cara kedua sama hasilnya 0,94.
Terus kita coba dengan Excel formula ternyata sama. Kita coba lagi dengan Makasih, Pak. analisis sama, gitu. Oke, sama-sama. Oh iya, Pak. Nanti kalau UAS ngerjainnya harus pakai rumus gini apa boleh pakai Excel formula atau data analisis? Boleh pakai data analisis aja, maksudnya pakai Excel formula aja yang Corel gitu biar cepet juga. Oke. Gitu. Karena ya nanti kan data kalian juga tidak saya buat mudah ya. Gitu. Jadi ya Oke, siap-siap aja. makasih. Ya. Cuma ya itu biar kalian tahu aja sih sebenarnya alurnya itu kemana, makanya saya membuat Excel-nya biar kalian tahu alurnya itu kemana, walaupun nanti datanya ditambah atau dikurangin terus segala macam. Kalau dikurangin sih mungkin enggak ya, tapi ditambah. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini masih ada yang belum persensi nih. PPT nanti akan di-share kan, Pak? Iya, akan saya share yang ada coret-coretannya ya. Stop.